Di lereng Gunung Lawu terdapat sebuah desa yang tenang dan sejuk. Itulah Desa Ngerayudan. Desa ini bukan hanya sebagai tempat tinggal biasa, namun juga penuh akan cerita dan sejarah yang hidup hingga saat ini. Dari hutan, mata air, hingga batu-batu tua, semua memiliki kisahnya. Inilah Ngerayudan, desa yang menyimpan sejarah dan legenda. Nama Ngerayudan dipercaya berasal dari kata ngerayut, 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 yang merupakan panggilan penuh kasih untuk seekor rusa yang sering muncul pada zaman dahulu. Konon, rusa itu bukanlah binatang biasa. Ia adalah penjaga. Ia adalah bagian dari cerita. Desa ini terdiri dari 4 dusun, yaitu Sanan, Gagar, Bungkus, dan Nglorok. Setiap nama-nama dusun memiliki sejarahnya. Seperti dusun Sanan berasal dari pohon sono yang tumbuh tanpa ditanam. Seperti dusun Gagar yang membawa kisah sumpah dan jodoh. Ngerayudan juga menjadi saksi bisu penjajahan Belanda dahulu. Bangunan tua dan kamar mandi dari era itu masih berdiri kokoh, menyatu dalam kehidupan warga. Di balik keindahan, tersembunyi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya tentang Putri Sendang Kaputren dan Malin Kendiri dengan kisah cinta, kesaktian, dan pengkhianatan. Putri di sini mau dipersunting oleh seorang pria yang namanya Malin Kendiri. Nah, Putri sini minta mau dipersunting kalau dibuatkan saluran ya dari Sarangan, Telaga Sarangan sampai ke sini. Itu jaraknya pada sekitar hampir 25 kilo. Ini satu malam nih harus jadi. Itu sebenarnya kan sangat tidak masuk akal sekali. Tapi karena si pria ini ya memang mempunyai keajaiban dan mungkin keistimewaan, itu juga dituruti. Nah, sebetulnya semalam itu juga jadi saluran itu. Nah, ini udah sampai ke sini, termasuk jamban yang berasal dari batu juga sudah. Nah, karena si putri ini yang inginnya tidak dipersunting atau supaya gagal, sehingga baru jam 2 sudah membangunkan orang-orang, disuruh menumbuk padi, disuruh ke sungai, disuruh nyapu. Itu sudah dianggap batal karena sudah pagi belum selesai. Sebetulnya semuanya sudah lengkap, tinggal mengairi airnya seperti itu. Nah, si Malin Kendiri ini karena dia ya memang mungkin jengkel atau marah, akhirnya saluran itu dikencingi. Nah, kebetulan si putri ini juga di bawah dekat jamban itu menyaksikan seperti apa. Ternyata walaupun hanya kencing, akhirnya si putri ini mungkin kena kencingnya, mungkin air maninya dan sebagainya, itu bisa hamil padahal tidak berhubungan badan. Akhirnya anaknya ini ditaruh atau dibuang di hutan. Kan di sini dulu memang hutan belantara di sini. Ya, buang di hutan. Lah setelah di hutan ini ditemani oleh seekor binatang rusa.
Sejak saat itu, rusa menjadi makhluk yang dikeramatkan di desa ini. Terdapat beberapa pantangan yang harus dipatuhi warga dan pendatang di desa Ngerayudan. Barang apapun yang berhubungan dengan rusa atau kidang, seperti kulit dan tulang, serta dilarang membunyikan kentongan, menjadi pantangan. Di sini sering ada kejadian, misalnya ada seorang pengamen. Pengamen ini kan biasanya bawa gamelan, bawa kendang dan lain sebagainya. Ini kendangnya biasanya kulit kijang ini. Memang kulit kijang ini kulitnya itu kuning, tipis tapi kuat, bagus. Sehingga untuk gendang ini memang bagus. Biasanya seperti itu. Ini pernah terjadi tahun, kalau tidak salah, tahun 1978 gitu, kalau tidak salah. Di sini pernah terjadi bencana alam angin puting beliung. Jadi apa itu ya kebetulan, apa ya memang itu. Karena ada yang bawa, ya pengamen itu bawa gendang yang itu kulitnya berasal dari binatang rusa. Hingga ketika itu hampir semuanya ini udah kalang kabut karena puting beliung sampai ada korban jiwa. Di antara pohon dan bebatuan, terdapat tempat-tempat yang dipercaya bertuah. Selondo dari kata selo yang berarti batu, dan juga ondo yang berarti tangga, dalam artian batu yang menyerupai tangga. Kemudian selo petruk, yaitu batu menyerupai tokoh wayang. Kemudian selo amben, yaitu batu yang menyerupai ranjang, tempat untuk beristirahat. Selain itu, terdapat pula gua kecil dengan suara air dari bawah tanah, meski tak tampak sumbernya. Untuk mencapai gua tersebut, dibangunlah jembatan gantung oleh warga ketika kepala desa kelima memimpin, yakni Bapak Dr. Andes Hari Pramono. Sebelumnya, dua jembatan yang telah terbangun tidak mampu berdiri kokoh dikarenakan diterjang banjir. Tak jauh dari sana, terdapat sumber Nogo, yaitu mata air abadi yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit. Setiap malam Jumat, warga berkumpul, berdoa, dan bersyukur karena di sini air bukan hanya untuk kehidupan, melainkan juga untuk pengharapan. Setiap tahun, warga desa Ngerayudan rutin mengadakan bersih desa. Bukan hanya membersihkan yang ada di lingkungan sekitar, namun juga membersihkan hati, baik dari dengki, iri, dan amarah. Di sini, budaya hidup berdampingan dengan ibadah. Seni gambyong hingga wayang menjadi bagian dari syukuran. Bukan hanya sebagai hiburan rakyat, tetapi juga bentuk penghormatan kepada leluhur. Desa Ngerayudan bukan sekadar desa di kaki Gunung Lawu, tetapi ruang yang berbicara dan saksi bisu perjalanan waktu.
Merayudan bukan hanya tinggalan masa lalu, tetapi juga warisan. Dan kita yang menjaganya.